Ini adalah pembahasan yang penting bagi kita semua, terutama yang masih memiliki anak-anak, ya. Bagaimana mendidik anak-anak agar bisa berada di atas akidah. Dan bahasan ini menjadi terasa lebih penting, di mana kita tahu di zaman sekarang banyak sekali sarana-sarana yang bisa merusak akidah anak-anak, ya. Terutama tontonan-tontonan yang mereka tonton, seperti film-film yang mengajarkan kesyirikan, yang mengajarkan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan mereka menjadi duniawi murni, ya, dengan kemewahan-kemewahan, dan itu sudah ditanamkan sejak anak-anak, ya. Belum lagi film hantu-hantu, ya, yang membuat mereka ketakutan. Bukan cuma mereka, bapak ibunya juga ketakutan. Sehingga menggoyangkan akidah mereka. Bahkan sebagian permainan game saya juga dengar katanya juga mengajarkan hal-hal yang buruk terkait dengan akidah, seperti penghormatan terhadap berhala atau yang semisalnya, ya. Maka tontonan-tontonan seperti ini bisa merusak akidah anak-anak, ya, sejak mereka masih kecil dan tertancap dalam pikiran mereka, ya. Dan ini semakin menekan kepada kita untuk menjaga mereka dari hal-hal yang merusak akidah mereka dan untuk menanamkan akidah yang benar kepada mereka. Kemudian anak-anak mereka lemah, ya. Dalam Al-Quran disebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kalian dari kelemahan. Kelemahan ini marhalah anak-anak, ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah menjadikan setelah kelemahan menjadi kuat, masa muda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah masa muda, masa tua, lemah kembali. Jadi secara umum marhalah anak-anak adalah marhalah fase di mana mereka lemah sehingga butuh perhatian khusus. Dan mereka di atas fitrah tauhid, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, ya, atau yunassiranihi atau yumajisanihi, ya. Maka kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Tetapi asalnya anak-anak diciptakan di atas fitrah. Dalam hadis juga, hadis qudsi, Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa. Hunafa itu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Karena hunafa adalah jamak dari hanif. Hanif itu condong kepada tauhid dan menjauh daripada kesyirikan. Jadi hanif maknanya bukan lurus, tapi hunafa yaitu condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Kata Allah, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku hunafa, dalam kondisi cenderung condong kepada tauhid dan tidak suka dengan kesyirikan. Ini suatu hal yang fitri. Fajtalathum syayatin. Kemudian syaitan pun datang menyimpangkan mereka. Jadi selama anak-anak belum terkontaminasi dengan tontonan-tontonan dan pergaulan-pergaulan yang salah, bacaan-bacaan yang keliru, pada dasarnya mendidik mereka sangatlah mudah karena mereka masih berada di atas fitrah. Masih kosongan, belum diisi dengan macam-macam, ya. Berbeda kalau kita mendidik orang yang sudah terisi dengan suatu pemahaman, suatu keyakinan, sudah mendarah daging, itu agak susah. Makanya anak-anak lebih mudah untuk dididik karena mereka masih di atas fitrah. Masih di atas fitrah maksudnya bukan ada sudah ngerti tauhid secara detail, enggak. Di atas fitrah itu maksudnya mereka secara umum punya potensi untuk bertauhid. Fitrah itu kalau saya bahasakan secara mudah, yaitu ada file yang Allah tanamkan dalam diri mereka. File itu bawaan dari sana. File tersebut bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih yang file tersebut cenderung untuk tauhid, tidak suka dengan kesyirikan. Kecuali file tersebut dirusak oleh syaitan atau dengan hal-hal yang datang kuat bisa merusak fitrah tersebut, ya. Makanya
Rasulullah mengatakan kedua orang tuanya lah fa abawahu yuhawidanihi, ya, yang menjadikan dia, kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia jadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia Majusi. Karena pengaruh orang tua sangat besar sehingga fitrah tadi bisa rusak, fitrah tadi bisa berubah. Maka ini marhalah atau fase yang penting untuk kita menanamkan tauhid kepada anak-anak sejak mereka masih kecil. Di antara keistimewaan juga mendidik anak-anak, seperti dikatakan, mendidik anak-anak seperti memahat di sebuah batu, kan naqshi fil hajar, seperti memahat di sebuah batu. Memang agak berat, ya, pahat, tapi kalau sudah terpahat sulit untuk hilang. Sudah terpatri, benar-benar terpatri, karena istilahnya masih kosong, kemudian kita isi dengan nilai-nilai tauhid, apalagi sinkron dengan file yang tadi sudah ditanamkan oleh Allah, itu fitrah. Sehingga anak-anak kalau diajarkan tauhid, maka benar-benar akan terpatri dalam diri mereka, dan ini memudahkan kita nanti di kemudian hari. Anak-anak ke depan nanti mereka akan berhadapan dengan berbagai tantangan kehidupan, ya, terkait dengan diri mereka, terkait dengan akidah, terkait dengan kehidupan, terkait dengan berbagai macam ujian, musibah, dan macam-macam. Kalau kita didik mereka sejak kecil dengan kokoh, maka mereka akan tegar ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mereka akan tegar. Oleh karenanya, kita semangat mendidik anak-anak sejak kecil karena ini memudahkan kita, mengistirahatkan kita banyak di kemudian hari. Tapi kalau kita enggak didik mereka sejak kini, kita capek nanti. Capek di kemudian hari, didik lagi susah, mereka gini terpengaruh ini, jadi anak manja, anak cengeng, tidak tegar, mudah terpengaruh dengan pemikiran, mudah terpengaruh dengan syubhat. Kita capek sendiri. Maka hendaknya kita doktrin sejak kecil, dan itu akan membuat kita lebih mudah, lebih nyaman, lebih istirahat di kemudian hari karena sudah dipasang, ya, dasar pokok-pokok tauhid kepada anak-anak. Maka dari sinilah kita dapati ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari tauhid bahkan sejak anak-anak ditanamkan untuk mengerti tentang tauhid, ya, secara spesifik. Adapun secara umum nilai-nilai agama sudah ditanamkan sejak anak-anak masih kecil, ya. Maka para sahabat mengajak anak-anak mereka untuk menghadiri Jumat, mendengar khutbah, menghadiri salat Id, ya, menghadiri ujangan-ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak diajak ke masjid untuk mendengar lantunan bacaan imam, ya. Maka kita baca bagaimana produk sahabat luar biasa. Ketika perang Uhud misalnya, perang Uhud, maka ternyata banyak anak-anak yang belum balik mau ikut perang. Mereka pada datang ikut perang. Rasulullah SAW melakukan isti'arat, itu Rasulullah SAW cek. Ternyata ada anak-anak yang di bawah umur mau ikut perang Uhud. Maka Rasulullah SAW suruh pulang karena mereka belum balik, ya. Belum balik, ya. Jadi luar biasa, ya. Masih kecil sudah semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai ada yang ngeyel, di antaranya Rafi bin Khudaij dan Samurah. Keduanya meskipun belum balik, mereka ngeyel untuk tetap ikut perang. Akhirnya Rasulullah SAW tes. Ternyata Rafi pandai memanah dan Samurah pandai bergulat. Akhirnya dua-duanya diikut sertakan dalam perang Uhud. Adapun anak-anak kecil yang lain disuruh pulang. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, suruh pulang. Tapi bagaimana para sahabat berhasil mendidik anak mereka sehingga sejak kecil sudah tertanamkan nilai-nilai membela Islam, berjuang untuk Islam. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, umur 12, 13 jago perang, tapi perang di game, ya, perang di game. Udah jago. Nilai perjuangan game sampai beli. Saya dengar-dengar orang kalau main game tuh sampai beli barang-barangnya, atribut-atributnya sampai bayar duit, ya. Biar senjatanya lebih banyak, bayar lagi, beli senjata lebih banyak, bayar lagi. Jadi semua jago game, ya. Inilah kondisi zaman sekarang. Maka Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai tauhid kepada
anak-anak sejak mereka masih kecil. Di antaranya seperti Rasulullah SAW mengajarkan kepada Al-Hasan doa kunut. Doa kunut. Doa kunut isinya tauhid ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Rasulullah meninggal, kira-kira umurnya 8 tahun. Kira-kira umurnya berapa tahun? 8 tahun, masih kecil. Rasulullah SAW mengajarkan doa kunut kepada Al-Hasan mungkin sebelum itu, ya, yaitu sebelum Nabi meninggal. Entah ketika usia 5, usia 6. Rasulullah ajarkan kalau witir bacalah doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini doa luar biasa maknanya. Ya. Qali hayati Allahumma hdini, ya Allah berilah aku petunjuk padaku bersama orang-orang yang dapat petunjuk. Mengajarkan hidayah di tangan siapa? Allah. Allah beri firman hadai. Wa afini fi man afait. Ya Allah berilah keselamatan. Sama, keselamatan di tangan Allah. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallani fi man tawallait. Peganglah urusanku sebagaimana orang-orang yang kau urusin, ya. Karena Allah di antaranya waliyus salihin. Allah mengurusi kita enggak bakalan berhasil. Mengajarkan tawakal kepada Allah. Wa barik li fi ma a'tait. Berilah keberkahan. Masih kecil diajarin dapat rezeki berkah. Tes satu ya. Jadi wa barik li fi ma a'tait, berilah keberkahan atas apa yang kau berikan kepadaku ya. Sehingga diajarkan sejak kecil bahwa yang penting adalah keberkahan. Bukan hanya harta banyak, mendapatkan aset yang banyak, yang penting berkah. Bayangkan Al-Hasan masih kecil sudah diajarin demikian ya. Kemudian fa innak taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan dan tidak ada yang bisa memutuskan selain engkau ya. Dan seterusnya ya. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Sungguhnya engkau maha berkah dan engkau maha tinggi. Artinya Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai akidah kepada Al-Hasan padahal dia masih kecil. Ya. Contohnya lagi seperti ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga masih remaja, ya, masih kecil. Ibnu Abbas lahir kira-kira 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Dia lahir ketika terjadi pemboikotan, ya, di Syi'ab Abi Thalib ketika Rasulullah SAW dan Bani Hashim diboikot di Syi'ab Abi Thalib, maka disitulah lahir terjemahanul Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga ketika tahun 1 Hijriah berarti umurnya baru 3 tahunan. Ya, Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya Rasulullah mengajari dia, ya masih umur berapa? 3, masih umur mungkin 10 tahun kurang, ya, 10-an tahun, ya. Seperti itu kira-kira umur beliau. Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai sang remaja atau wahai sang anak kecil ya, inni uallimuka kalimat. Aku ajarkan kepada engkau beberapa perkataan, beberapa doa ya. Atau beberapa wejangan ya. Kemudian kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bayangkan, ini diucapkan kepada anak masih umur 10 tahunan, mungkin 11, mungkin 9, mungkin 8. Karena tidak diketahui kapan Rasulullah ngomong. Tapi intinya Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas usianya sekitar 13 tahun. Berarti bisa jadi diberitahu sebelum itu. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya apa? Diajarkan kau kalau ingin dijaga oleh Allah, baikin hubunganmu dengan Allah. Baikin hubunganmu dengan Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, maka kau akan dijaga Allah. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kalau kau jaga Allah, kau akan dapati Allah di depanmu. Itu langsung Allah akan tolong engkau. Tapi syaratnya jaga hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti banyak orang biasanya nanti tidak enak dilihat tetangga, nanti memang benar mengajar akhlak, tapi kadang-kadang yang menjadi penilaian orang. Kamu jangan gitu, nanti apa kata orang, nanti apa kata temanmu di kelas, nanti apa kata gurumu, ya. Itu tidak salah sih, tapi bukan itu konsentrasi Nabi. Nabi bilang bagaimana hubunganmu dengan siapa? Allah. Anak-anak harus ditanamkan muraqabah.
ihfadzillaha yahfadzka. Merasa diawasi oleh Allah. Jagalah Allah, yaitu jagalah syariatnya, jalankan perintahnya, jauh larangannya, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadzillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah, kau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, subhanallah. Jika kau minta berdoa, maka berdoa kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Tawakkal kepada Allah. Tauhid. Kemudian Rasulullah tekankan lagi, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seluruh umat ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan bisa bermanfaat kecuali yang telah Allah tetapkan buat engkau. Tidak ada, semua orang ingin kasih manfaat sama engkau, tidak akan mereka bisa beri manfaat kecuali yang sudah ditakdirkan. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa ma qad kataballahu alaik. Kalau mereka bersatu padu untuk beri kemudaratan kepada engkau, mencelakakan engkau, mereka tidak bakalan mampu untuk memberi kecelakaan kepada engkau, kemudaratan kepadamu, kecuali sekedar apa yang telah Allah catat untuk menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bayangkan, pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Akidah. Anak kecil masih diajarkan tentang takdir. Ya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu ketika kau masih dalam kondisi lapang kepada Allah. Itu masih lapang, masih sehat, maka berusaha mendekat kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah, niscaya kalau kau dalam kondisi sulit, Allah akan mengenalimu, Allah akan menolongmu. Wa alam anna sabr nasr ma'a sabr. Ketahuilah bahwasanya kemenangan bersama kesabaran. Ya. Wal faraj ma'al karb, sungguhnya jalan keluar di tengah-tengah penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Ini nilai tauhid semuanya. Rasul ajarkan kepada anak yang masih umur 10-an tahun. Ya. Artinya nilai-nilai tauhid ditanamkan bahkan kepada anak-anak, ya. Dan tentunya seperti ini banyak, ya. Rasulullah bergaul kadang-kadang dengan anak kecil, ya. Rasulullah terkadang membonceng yang masih remaja, ya. Usama bin Zaid Rasulullah bonceng, kemudian yang antara juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu masih jomblo. Masih jomblo sudah diajak berpikir untuk bagaimana punya anak saleh. Iya tidak? Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan di antara hak seorang anak an yantaqi, bahwasanya sang lelaki memilih calon ibunya yang solehah. Ya, dia tidak boleh asal sembarang nikah, ya. Yang penting kaya, yang penting cantik, yang penting bahenol. Nah, kemudian anaknya jadi ratu dangdut, ya. Enggak, cari yang benar, supaya nanti yang bisa mengajarkan nilai-nilai tauhid ada ibunya. Karena ayah sering sibuk sana kemari, ya. Bahkan itu hak seorang anak sebelum dia lahir. Bahkan di antara hak seorang anak adalah dia belum ada dalam alam wujud ini, belum ada. Ketika seorang lelaki menggauli istrinya, dia berdoa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang kau berikan kepada kami, dari anak kami. Ya, karena syaitan ikut menikmati apa yang dinikmati oleh manusia. Makanya kenapa banyak jin tidak mau keluar dari tubuh manusia? Dia nyaman dalam tubuh manusia. Dia enggak usah kerja, jadi pengangguran. Itu orang makan dia ikut apa? Ikut kenyang. Makanya suruh keluar enggak mau dia nyaman. Dia bisa mendompleng pada tubuh manusia untuk merasakan apa? Kenikmatan. Makanya dia tidak mau keluar. Dan Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Dan silakan engkau iblis menyertai mereka dalam anak-anak mereka. Di antaranya tafsiran para ulama, syaitan ikut menyertai ketika seorang laki berhubungan istrinya, dia ikut menyertai dalam hubungan intim tersebut. Ini hal gaib, kita enggak tahu, tapi demikian di antara tafsir para salaf. Dan kalau dia ikut serta dalam hubungan intim tersebut, ya, khawatir punya pengaruh dampak kepada rezeki yang diberikan. Makanya seorang ketika ingin berhubungan, di antara hak anaknya, dia berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana.
Jauhlah kami dari syaitan ketika sedang berhubungan. Jangan lupa bilang bismillah, ya. Baik laki-laki maupun perempuan dua-duanya berdoa dan berdoa agar syaitan jauh dari anak kalau dilahirkan dari hubungan intim tersebut. Kata Nabi, siapa yang mengucapkannya, maka syaitan tidak akan beri mudarat kepadanya, kepada anak ini. Apa maksud kata para ulama menjelaskan? Apa maksud Nabi, syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak ini? Maksudnya bukan anak ini menjadi maksum. Bukan menjadi maksum, tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak. Tetapi anak ini pasti terjaga. Kalau dia pun nakal, kalau dia pun ini, dia akan kembali lagi dan dia akan menjadi anak yang soleh. Intinya dia akan jadi anak soleh. Apapun yang menimpa dia akan. Setan tidak mampu membuat dia menjadi anak tidak soleh. Mungkin dia lepas kontrol, mungkin dia nakal sedikit, tapi dia pasti menjadi anak soleh. Maka jangan lupa kalau seorang berhubungan, berdoa dengan doa tersebut di antara hak anaknya, di antara hak anaknya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'alakum annakum mulaqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, maka datangilah sawaladang tersebut, itu gaulilah mereka anna syi'tum, kapan kalian mau dan bagaimanapun cara kalian mau. Setelah itu Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum, dan berikanlah kepada diri kalian pahala. Berikanlah pahala kepada diri kalian. Dibahas oleh para ahli tafsir, bagaimana cara mendapat pahala ketika berhubungan dengan istri? Maka dijelaskan maksudnya ketika dia berhubungan dengan istri, dia berniat dengan niat yang baik. Di antara untuk menjaga kehormatannya, di antara untuk menjaga kehormatan istri, di antaranya agar punya anak soleh dari hubungan tersebut. Agar punya anak soleh dari hubungan tersebut. Oleh karenanya motivasi dari Allah, dari Nabi untuk bisa punya anak soleh luar biasa. Luar biasa. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini apa? Isyarat untuk kita semangat mendidik anak kita menjadi anak soleh. Karena itu aset buat kita, aset terbaik setelah kita meninggal dunia terutama. Masih hidup sudah aset terbaik, apalagi setelah meninggal dunia. Ini semua adalah motivasi dari syariat, tentu banyak sekali dalilnya yang memotivasi kita agar kita berusaha memiliki anak soleh. Dan namanya anak soleh yaitu di atas akidah yang benar dan akidah yang kuat. Taib. Sekarang kita akan bahas bagaimana praktek, ya, agar kita bisa mendidik anak agar anak-anak bisa memiliki akidah yang benar. Tentunya anak-anak berbeda-beda, ya. Dari umur misalnya 4 tahun, 5 tahun, sudah besar berbeda lagi, ya. Tapi tetap kita berusaha menanamkan akidah kepada mereka meskipun masih kecil. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak ketika usia mereka mungkin umur 5 tahun, ketika sudah bisa diajak untuk apa? Untuk diskusi, berbicara, bisa dipahamkan. Anak umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa diajak ngomong, ya. Sudah bisa diajak ngerti, ya. Misalnya menanamkan tentang tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Sederhana. Misalnya bagaimana cara menanamkan anak terhadap tauhid ar-rububiyah. Maka sederhana, kita kalau ada kesempatan, kita lagi jalan terus di malam hari lihat langit yang begitu indah, kemudian ada bintang-bintang, kita bilang, nak lihat, ma ajmala as-sama, betapa indah langit ini, ya. Tentunya yang menciptakannya jauh lebih indah, yang menciptakannya sangat hebat. Ya, lihatlah langit. Kita ajak anak ngerti lah, lihat langit ini, ya. Tidak ada celahnya, ya. Tidak ada bertingkat-tingkat, semua rata, sangat luas, tanpa ada tiang, ya. Anak akan berpikir, luar biasa, ya benar, ya, ini luas sekali, tidak ada tiang. Kalau perlu kita ambil gadget, kita buka Google Earth. Bagi pendapat yang mengatakan bumi bulat, ya. Kita Google Earth, lihat ini. Lihat kita tuh di mana, di sini loh, nak. Ini bumi ini luas banget. Dia mulai bergambar tentang betapa agungnya Sang Pencipta. Nih, kamu di sini coba tulis. Tulis, ya. Tegal, Tegal, Papua keluar. Ternyata
luas sekali bumi ini. Dikecilin, ternyata bumi ini sangat apa? Luas. Ternyata bumi ini lagi, kita lihat alam bumi ini ternyata salah satu benda kecil di alam semesta ini. Ya. Alam semesta ini begitu luas. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kata Allah, kami ciptakan langit dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Jadi langit luas. Sampai sebagian ahli tafsir, sebagian ulama yang mengatakan lamusi'un maksudnya Allah datangkan dengan isim fa'il, maksudnya kami tetap dalam kondisi memperluasnya. Jadi alam semakin bertambah, belum berhenti, belum final. Masih diperluas. Dan lihat bagaimana ciptaan Allah yang mutqan. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah yang mutqan, profesional, tidak ada kekurangan. Coba kalau manusia bikin bangunan panjang tanpa tiang pasti jebol, ya, enggak bisa. Atau pasti di tengah-tengahnya ada miring-miring tidak rata. Mungkin ada bolong di tengahnya. Lihat langit tidak ada bolongnya sama sekali. Tidak ada seperti teras ring, enggak ada. Lurus semua. Tanpa tiang, siapa yang bisa bikin? Allah. Dia akan mulai, ini masuklah anak-anak. Mungkin kalau 5 tahun, 6 tahun, oh iya benar, dia masuk. Allah maha luas, kita ini kecil. Ini contoh maksudnya tauhid rububiyah. Contoh kita lagi buka puasa, kita bilang, nak, matahari terbenam masih setengah jam lagi. Ya. Dan matahari tidak pernah terlambat, bilang gitu, kasih tahu. Kalau boleh matahari dimajukan. Ya. Dan kalau boleh matahari dimundurkan, bisa dimundurkan. Tapi yang bisa memajukan dan memundurkan cuma siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana matahari ini, ada yang mengatakan sudah jutaan tahun tetap pada orbitnya, dan dia demikian terus, ya. Artinya menggambarkan bagaimana profesionalnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gambarin matahari, kita kalau nyalain kompor aja, kalau gasnya habis lama-lama apinya apa? Kecil. Itu kita cuma nyalain 3 jam, 4 jam habis gasnya. Matahari jutaan tahun konstan panasnya sampai kepada bumi. Siapa yang bisa bikin seperti itu? Kalau bukan Maha Pencipta yang luar biasa. Artinya ini perkara-perkara mudah bisa kita tanamkan pada anak-anak, ya. Tentang rububiyah. Dan itu dia membuat dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Rububiyah, ya. Kalau ada apa kita bilang, belum rezekimu, nak. Iya belum, ya. Kalau Allah kasih rezeki, ini tanam tentang apa? Paha pemberi rezeki adalah siapa? Allah. Itu sering ulang-ulang aja, anak terdoktrin, anak muda kok. Anak muda, ya. Tapi harus akidah yang sederhana, tidak usah yang detail. Nanti kalau dia sudah SMA, SMP baru diajarin detail-detail. Syubhat-syubhat bantahan itu nanti, ya. Sekarang aja bapak masih kena syubhat. Anak-anak insya Allah yang muda-muda, artinya ini pelajaran sederhana, dikasih tahu mereka bisa memahami. Ternyata ada Tuhan pencipta luar biasa, Maha Kuasa, ya. Seperti debatnya Abu Hanifah sama ateis. Ketika mereka menolak adanya Tuhan, maka Abu Hanifah ketemu mereka, Abu Hanifah mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau ada suatu kapal yang kemudian bersandar di sungai Dijlah tanpa ada ABK-nya, tidak ada nahkodanya, tidak ada awak kapalnya. Tahu-tahu kapal tersebut menurunkan barang dengan sendiri, kemudian barang yang berikutnya naik dengan sendiri, kemudian berjalan menuju pelabuhan berikutnya, semua itu tanpa nahkoda. Kata mereka, mustahil. Mustahil. Nah, kalau itu saja mustahil, padahal itu cuma kegiatan sederhana, bagaimana dengan kegiatan alam semesta yang luar biasa? Enggak mungkin enggak ada yang apa? Yang ngatur, enggak mungkin. Enggak mungkin ada keteraturan kecuali ada yang bikin peraturan. Kalau semuanya dengan kebetulan pasti kacau. Kebetulan pasti kacau. Tapi ketika teratur, selalu konstan seperti itu, berarti ada yang membuat apa? Aturan, ada rules-nya. Berarti ada yang membuat aturan. Itulah pencipta. Hal-hal seperti ini mudah, tidak logika tidak susah, ya. Perkara mudah anak-anak. Kenapa mudah? Karena mereka ada fitrah. Beda kalau ada ateis pasti banyak syubhat. Kan bisa saja. Bisa saja sesuatu tidak ada menciptakan yang ada. Bingung, maksudnya bagaimana nih? Suatu tidak ada menciptakan sesuatu yang ada.
Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada itu ada potensi macam-macam bicara ngedabrus. Tapi kalau anak-anak kosong dikasih tahu gini mereka langsung ngerti, langsung ngerti. Jadi maksudnya menanamkan tauhid itu mudah. Tauhid mudah. Ini contoh masalah tauhid apa? Rububiyah. Kita bawa ke taman safari, suruh lihat jerapah, suruh lihat berbagai macam hewan, subhanallah Allah ciptakan dengan berbagai apa? Makhluk. Ini semua ada rizkinya ya. Sebagaimana ini dikasih rizki, burung-burung sana dikasih rizki, ya kita juga ada rizkinya. Itu tanamkan bahwasanya Allah Maha Pemberi rizki. Ngomong aja sekali, anak-anak beberapa kali, 5 kali diucapin dengan nyantol, masih kecil. Si 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun masih ngobrol. Nyantol mereka nyantol insyaallah. Mereka mikir ya. Ini contoh menanamkan tauhid ar-rububiyah ya. Intinya rububiyah itu yang mencipta hanyalah Allah, yang menguasai alam semesta hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta hanyalah siapa? Allah ya. Bilang coba makhluk mana ada makhluk bisa ngatur matahari? Mana ada makhluk bisa ngatur matahari? Enggak ada. Makhluk lemah. Enggak dikasih makan lapar, dikasih minum haus, sakit. Gimana mau ngatur matahari? Bagaimana ada remote apa? Remote awan, remote hujan enggak mungkin. Karena insyaallah mudah mereka paham. Sederhana. Kenapa mudah? Karena ada file. File itu namanya fitrah. Itu yang saya bilang. Terus yang kedua, misalnya kita ngajarkan tauhid al-uluhiyah. Tadi kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Fa idza sta'anta fasta'in billah." Mereka mau ujian, mereka mau sesuatu, berdoalah bersama Allah. Doain biar Abi punya uang belikan kamu mainan. Misalnya Abi belikan mainan, Abi enggak ada uang. Semua uang yang pegang mama bilang. Kamu berdoa sama Allah biar Abi dapat rezeki. Kalau sudah minta sama mama enggak kasih, kamu berdoa sama Allah supaya Allah merubah hati mama. Jadi kita suruh dia berdoa kepada siapa? Allah. Gimana dia? Udah angkat tangan aja berdoa. Allah berdoa, minta mainan. Sejak kecil kita ajarin dia untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang, "Oh tenang, Abi duit banyak, santai." Jadi akhirnya dia selalu bersandar kepada abinya, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada masalah, oh tenang, ada Abi, tenang, maju aja. Abi di belakang, tenang. Abi punya teman jenderal banyak, kawan, santai. Enggak gitu, akhirnya kita tidak mengajarkan dia untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajarkan dia untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya meskipun kita punya kemampuan, meskipun kita banyak backingan, banyak dekingan ya, kita suruh kau berdoa kepada Allah. Insyaallah dimudahkan. Berdoa kepada Allah dan benar-benar dia melatih diri untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, berdoa. Kamu minta apa ya bangun malam? Ajak dia bangun malam salat berdoa. Katanya mau minta sama Allah berdoa. Sehingga selalu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah berdoa, serahkan sama Allah. Ngomong sama anak, tenang aja. Ada Allah bersamamu, ada Allah bersamamu. Kamu tadi salat subuh enggak? Salat subuh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh di bawah perlindungan Allah, santai aja. Jadi kita latih dia untuk sandarkan diri kepada Allah. Mau keluar rumah, udah doa belum? Coba doa, Abi mau dengar. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi dia mau keluar rumah, dia ingat doa kepada Allah Subhanahu. Jadi selalu kaitkan hatinya kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau kita punya rezeki, kita belikan misalnya kambing. Ini kambing kita nyembelih untuk Allah. Ya, untuk apa? Kurban. Untuk kurban. Oh, dia senang. Ini kambing buat kamu. Ayah sudah punya, ya. Mama udah punya kambing buat kamu kambing. Oh, dia semangat. Dia tahu ada namanya nyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa sembelih? Dijelasin. Sebagai bentuk syukur, kita hanya boleh nyembelih untuk Allah yang menciptakan kambing ini, yang mengalirkan darah dalam kambing ini, dialah yang kita serahkan darah untuknya. Karena dia yang mengalirkan dalam tubuh kambing ini, kita alirkan darah tersebut untuk dia. Insyaallah fitrah, dia ngerti. Ya. Jadi semangat dia. Tapi masalahnya tiap tahun dia minta dipotongin apa? Kambing. Itu masalahnya. Tapi tidak apa, jadi tanamkan tauhid uluhiyah, bahwasanya berdoa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang mungkin kita lakukan. Maksud saya yang penting kita niat. Maksudnya kalau kita enggak niat terlalu sibuk.
sibuk urusan ini, sibuk urus anu, sibuk ini. Sehingga kita nggak sempat untuk mendidik anak-anak di atas tauhid. Tapi kalau kita punya niat, sebenarnya mudah, mudah. Sisihkan waktu sebentar, tidak lama, mudah, sehingga dia bisa menjalankan tauhid kepada Allah, baik tauhid rububiyah maupun uluhiyah. Tauhid al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat maksudnya kita kenalkan kepada sang anak tentang nama-nama Allah yang maha indah. Di antaranya misalnya, terutama nama yang mudah, misalnya Ar-Razzaq sama Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Misalnya dia baca, sudah hafal Al-Fatihah, coba baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kita serah, Allah maha sayang. Kita diginikan, Allah maha sayang sama kamu, Allah sayang sama ayah, sama abi, sama umi. Makna-makna ini mudah ya. Allah selamatkan kamu. Ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Ar-Razzaq apalagi? Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yang maha pemberi rezeki. Ini semua rezeki dari Allah. Tadi seperti rezeki Allah berikan kepada hewan-hewan, kepada burung-burung, apalagi manusia, ya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak mampu mengurusi rezekinya. Hewan tidak mampu mengurus rezekinya. Kenapa? Dia tidak cerdas seperti manusia. Sarana prasarana juga tidak. Namun Allah siapkan. Allah kasih insting sehingga dia bisa mencari rezekinya. Allah yang ngatur rezekinya. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquhum Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang beri rezeki kepada mereka dan juga beri rezeki kepada kalian. Kalau hewan yang jadi beri rezeki apalagi kita. Artinya nilai-nilai seperti ini mudah. Sehingga anak-anak menjadi mengenali sebagian nama-nama Allah, sehingga mereka terpatri dalam diri mereka tauhid al-asma was sifat. Ya. Tauhid asma was sifat. Ini contoh menanamkan 3 tauhid kepada anak-anak. Contoh lagi nilai akidah yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Misalnya adalah tentang takdir. Beriman kepada takdir. Ini sangat penting kita tanamkan sejak kecil. Karena anak-anak itu mereka akan menghadapi banyak ujian dalam kehidupan mereka. Gagal dalam ujian, ya. Nanti kalau udah besar ternyata nazar ditolak. Banyak hal, ya. Di kelas mungkin sakit atau mungkin gagal, banyak hal. Ya, mau liburan enggak jadi, banyak hal. Anak-anak kan sering sedih. Kenapa sedih? Karena mengalami sesuatu yang mereka tidak duga atau sesuatu yang mereka tidak sukai. Maka kita harus menanamkan beriman kepada takdir. Sebagaimana tadi Nabi tanamkan kepada Ibnu Abbas. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Wa'lam ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ketahuilah apa yang mengenaimu kalau sudah ditakdirkan tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak tercatat untukmu tidak bakalan kau dapatkan, Tanamkan dalam hati anak-anak. Sehingga kalau kita ada musibah apa-apa, misalnya naik mobil atau ada kecelakaan, kita bilang pertama qadarullah. Sudah takdir. Anak-anak dengar sering ayahnya bilang apa? Qadarullah. Beda kalau wah brengsek apa, itu repot. Jadi dia belajarnya bukan takdir. Ya. Ngamuk sana ngamuk sini, dia belajar kalau tabrakan begini caranya. Ya. Ibunya juga demikian, ada masalah qadarullah, sudah takdir. Ya sudah takdir. Qadarullah, ya. Dengan sering dia dengar seperti itu, maka dia akan mudah menghadapi ujian. Dan itu sebenarnya takdir ini adalah sebenarnya rumit. Takdir itu kalau saya sering ngajar masalah takdir. Sebenarnya rumit, tetapi karena sudah ada fitrah, orang dipahamkan mudah. Sampai orang-orang awam aja tidak belajar takdir ngerti. Dulu ibu saya juga nggak pernah ngaji seperti antum. Kalau ada masalah, wes takdirnya gimana? Sudah takdirnya gimana? Sudah digariskan oleh yang kuasa sambil nunjuk ke atas. Yang kuasa sudah menggariskan. Mereka artinya karena fitrah. Kenapa? Fitrah. Mau dijelaskan takdir itu begini rumit. Tapi kita bilang semua sudah diatur oleh yang di atas, selesai. Ya. Sehingga anak-anak perlu kita tanamkan tentang masalah takdir. Sehingga mereka nanti kalau terkena ujian, ada yang mereka tidak sukai, mereka sakit, mereka ditipu temannya, kita bilang takdir. Tapi kita belajar dari kesalahan. Ini sudah takdir, kamu harus sabar, ini sudah takdir, ya. Ya.
Kebetulan misalnya ada keluarga yang meninggal, ada mbahnya meninggal, kakeknya meninggal. Ini udah takdir. Ada sepupunya meninggal, udah takdir, udah waktunya ajal dia. Memang sampai segitu. Sehingga dia ngerti manusia itu ada ajalnya. Ini nilai-nilai yang sederhana tapi kita doktrin mereka mudah paham. Mereka mudah. Kenapa mudah paham? Karena ada apa tadi? Ada fitrah. Ya. Ini apa namanya? Sangat penting ya. Kemudian juga ajarkan mereka misalnya di antara nilai tauhid yang penting adalah sabar. Sabar ya. Di antara nilai itu adalah sabar, bersabar. Misalnya anak dibully sama teman-temannya, lapor. Abi tadi teman-teman kita sabar. Sabar. Hidup ini pasti ada ujian. Enggak ada hidup enggak diuji. Bukan kamu aja diuji, bapak juga diuji. Abi juga diuji, Umi juga diuji, semua orang diuji. Kamu sekarang menghadapi ujian. Kamu jangan lari dari ujian tersebut, hadapi dengan tenang. Begini caranya, gini, ajarin. Ajarin. Ya. Sehingga anak kuat, tegar. Ya. Tidak seperti zaman sekarang, anaknya dibully, langsung dikeluarin. Yang bully dilaporkan ke polisi, ya gimana? Anak-anak akhirnya jadi memble. Ya. Generasi stroberi, ya. Tidak kuat, tidak tegar, tidak kokoh, ya. Tidak tahan banting, sekali banting pecah. Seperti zaman sekarang. Kalau ternyata buliannya masih biasa, masih manusiawi, masih normal, biarin aja, itu lika-liku hidup. Seperti itu. Dia suruh dia tegar menghadapi. Ada kawan telepon saya, Ustaz, saya mau keluarkan anak saya dari sekolah ini. Bilang, kenapa? Anak saya dibully. Dibully gimana? Gini-gini. Masih normal, saya bilang. Saya bilang jangan keluarkan, kau tahan situ anakmu. Kuatkan dia. Akhirnya enggak dikeluarin dan ternyata kuat. Ajarin anak untuk kuat, tegar dalam menghadapi apa? Ujian. Nanti di hadapan sana banyak sekali ujian. Di antara ujian ditolak ketika ngelamar. Ujian berat. Kalau enggak punya akidah patah hati, ya, bisa frustasi. Bisa gantung diri di bawah pohon tomat. Oleh karenanya ini terjadi di berita-berita ya. Tidak kuat menghadapi ujian, frustasi, bunuh diri. Ada saya kenal seorang, subhanallah. Istrinya selingkuh. Dia gantung diri. Saya bilang bodoh. Kawin lagi ngapain? Udah bisa kawin lagi ngapain belum gantung diri? Istrinya tambah senang, ada yang mengganggu sudah mati ya sudah. Saya pikir, tapi ya itu frustasi, kasihan. Istrinya selingkuh, dia gantung apa? Diri. Waliyadzubillah ya. Ada lagi saya baca di berita, istrinya ngomel melulu, dia lompat ke sungai mati. Ya. Maksud saya, ini mental tidak ada. Mental tidak ada, tidak tahan banting. Ya. Anak-anak sejak kecil, maksudnya jangan bilang kamu siap-siap dapat istri tukang ngomel, enggak. Maksud saya, sehingga dia dalam menghadapi masalah apa dia kuat. Dibully biarin aja, dia ngomong biarin sabar, jangan nangis biar nangis, tapi kamu kembali lagi ngomong begini, ajarin begini jawabnya begini. Kalau dia ngomong begini, jawabnya begini. Kalau begini lapor ke sini. Jadi jangan buat dia mentalnya jatuh. Jangan buat dia mentalnya apa? Mentalnya jatuh. Maka diajari namanya sabar. Sabar. Minta beli mainan, lagi nggak ada uang, sabar. Sabar ya, berdoa sama Allah, sabar. Lagi nggak ada uang, sabar. Jadi sakit, sabar. Jadi diajarin untuk bersabar. Karena sabar adalah suatu nilai tauhid yang sangat tinggi. Ya, wa ma a'tallahu ahadan ata'an awsa' minas sabar. Tidak pernah Allah beri karunia yang paling besar kepada seorang hamba seperti karunia sabar. Kalau anak kita sejak kecil sudah sabar, luar biasa. Luar biasa. Bukan sedikit ngomel, marah, teriak-teriak, wah ini repot. Kita harus latih dia sejak kecil sabar. Dan itu dengan didoktrin sampaikan berulang-ulang. Ini contoh nilai akidah yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak dan mereka perlu untuk sabar karena hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tanamkan kepada mereka hidup ini adalah ujian. Kalau mau senang terus di surga bukan di sini. Taib, di antara nilai akidah yang saya tanamkan sama anak-anak adalah muraqabatullah, bahwasanya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Ya. Kita tanya misalnya, "Nak, kamu tadi ngapain?"
enggak, enggak, enggak Umi tadi begini. Kita tahu dia bohong, tapi kita jangan bilang dia bohong. Kita bilang Allah Maha mengetahui. Kalau Umi enggak tahu pun Allah tahu. Allah ada malaikat, malaikat nyatat. Kita tanamkan tentang adanya malaikat, malaikat nyatat. Kamu tadi begini-begini pun malaikat nyatat. Tapi jangan bilang kamu begini kan enggak usah. Ya, artinya ini latihan menanamkan bahwasanya Allah Maha melihat. Kalau pas ketahuan kita bilang kan, toh, kamu sembunyi dari mama, dari Umi, Allah bongkar satu saat. Kenapa? Karena Allah tahu. Allah masih sayang sama kamu, makanya kamu ketahuan. Ditanamkan. Karena kalau kita tidak tanamkan muraqabah, mereka nanti ada kita, mereka baik, enggak ada kita, mereka enggak baik. Ya. Maka tanamkan muraqabatullah. Ya, tanamkan. Ya. Kalau masih kecil kita bilang, "Kamu di mana?" "Aku di mana, Mi?" Ya Umi enggak tahu, tapi Allah tahu kamu di mana. Jadi doktrin. Memang Umi enggak tahu kamu di mana, tapi paling kita tahu, cuma kita bilang Umi enggak tahu di mana, tapi Allah pasti tahu kamu di mana. Ini seperti ini, dia merasa menanamkan muraqabatullah, merasa bahwasanya Allah selalu melihatnya dan mengawasinya. Ini penting terutama zaman sekarang. Anak-anak sekarang dikasih gadget, kita enggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau enggak dikasih HP ngamuk-ngamuk, teman semua punya HP, saya enggak punya HP. Keluar dicengengin sama teman-temannya, udah gede enggak dikasih HP, oh dia tambah meronta. Dikasih HP rusak seperti apa teman-temannya. Nah, kalau dia punya muraqabah, sedikit HP dia bisa jaga diri. Dan ini ujian yang sangat berat di zaman sekarang ini. Maka menanamkan muraqabatullah sejak awal itu sangat penting. Bosnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, malaikat mencatat apa yang engkau lakukan. Dari kecil kita tanamkan. Ya. Kalau dia ngomong agak salah-salah yang benar, begitu, Allah tahu loh. Ya, enggak begitu. Ini dia ngaku, biar dia ngaku sendiri. Ya. Allah tahu loh, hati-hati loh. Dicatat loh. Begini loh. Ya. Tapi di antara nilai tauhid, akidah yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Ini kita sampaikan terus. Hati-hati kamu, neraka. Kamu masuk neraka enggak? Neraka itu disiksa, dibakar. Kamu masuk surga enggak? Surga enggak? Anak saya pernah datang pada saya, dia masih kecil. Dia bilang, "Abi, mau tidur." Saya lagi tidurin dia. "Abi," kalau dia sebut namanya, "kalau saya tadi siang salah, terus sekarang minta ampun sama Allah, Allah ampuni enggak?" Subhanallah, saya juga kaget ada anak ngomong kayak gitu. Saya bilang, Allah Maha Pengampun. Kalau diampuni masuk neraka enggak? Enggak. Gitu ya. Dia enggak bilang saya salah, dia bilang kalau kalau saya salah tadi siang, terus malam saya bertobat sama Allah, Allah masih marah enggak? Saya bilang enggak. Terus enggak jadi masuk neraka? Enggak, kalau bertobat. Ya sudah, saya biarin aja, saya enggak. Tadi siang ngapain yo? jangan dikejar, biarin aja. Dia pasti salah itu. Karena dia masih kecil, dia enggak tahu cara nipu, masih umur kecil. Itu dia ngomong, berpikir ada logika di benaknya, kita lurusin. Ya, anak ditanamkan tentang surga neraka. Hati-hati durhaka sama orang tua, neraka begini. Kalau berbuat baik dapat surga gini, nanti surga, masuk surga sama mama, masuk surga sama abi, masuk surga sama kakak adik. Kalau kamu nakal masuk neraka sendiri. Jadi ditanamkan surga dan neraka ini penting. Ya. Beriman tentang hari apa? Akhirat. Beriman dengan tentang hari akhirat. Kalau ada keluarga meninggal nih, sekarang ini mbah meninggal, kakek meninggal, dia sudah masuk dalam alam kubur. Alam kubur itu gimana? Biar begitu, jelasin aja alam kubur ada alam gaib, kita enggak tahu kayak apa. Tapi kalau dia baik, dia dapat kenikmatan di situ. Kalau dia nakal, disiksa di situ. Anak-anak insya Allah mudah terima. Ya. Karena tidak ada syubhat dalam benak mereka. Nah ini kalau kita sudah doktrin seperti itu, kemudian terbawa mereka besar, mereka remaja, mereka sekolah, kemudian mereka menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, mereka akan kuat. Karena sudah ada nilai-nilai akidah yang kita tanamkan dalam kehidupan mereka sehari. Dan ingat, ini perlu berulang-ulang. Perlu berulang-ulang. Nah, kalau kita sudah tanamkan nilai tersebut, kita jadi contoh dalam masalah akidah, kita jadi contoh.
Betapa indah anak-anak terjaga di malam hari, dia lihat bapak ibunya sedang sholat malam. Betapa indah anak-anak melihat kita berdoa sambil menangis. Dia nggak ngerti. Kayak kita berdoa, anak bilang, Abi lagi ngapain sih? Abi lagi doain siapa Bi? Doain kamu. Kan dia, Abi sayang sama saya. Tapi lihat Abinya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kita harus praktekkan di depan mereka. Kayak tadi ada masalah, kita bilang qadarullah, qadarullah. Kita tidak ngamuk-ngamuk, tidak teriak-teriak, tidak banting sana, banting sini. Ya. Ada musibah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak sering dengar. Jadi kita materi yang kita sampaikan kepada mereka tidak bertabrakan dengan praktek kita. Karena kalau kita sampaikan harus begini, harus begini, harus begini, ternyata prakteknya tidak seperti yang kita ucapkan, buyar semua doktrin yang kita tanamkan, hancur semuanya. Ternyata Abi tidak sabar, ternyata Abi tidak begini, ternyata Abi begini, ternyata Umi begini, selesai buyar. Selesai buyar. Ya. Oleh karenanya, selain kita sampaikan doktrin kepada anak-anak, kita sendiri harus menunjukkan dalam praktek keseharian dengan nilai-nilai tauhid tersebut. Nilai-nilai tauhid tersebut ya. Ya. Sehingga anak-anak semakin kokoh. Sehingga nanti saatnya ketika mereka sudah mencapai marhalah berikutnya, sudah umur misalnya berapa tahun sudah mampu, mulai kita tanamkan dengan yang lebih detail. Dan ini adalah tugas utama para orang tua. Selalu saya ingatkan, mendidik anak-anak adalah tugas utama para orang tua. Adapun partner kita seperti pondok, seperti guru hanya partner, mereka bukan memegang tugas utama. Tugas utama adalah kita. Maka jangan sampai kalau kita ada guru kita bawa ke rumah kemudian kita pasrahkan seluruhnya pada guru. Ada pondok kita pasrahkan semua kepada pondok. Ada boarding school kita pasrahkan semua boarding school. Enggak, itu partner kita. Kita pilih, kita masukkan, kita ngecek anak-anak bagaimana perkembangannya karena yang akan ditanya pertama adalah kita orang tuanya. Sebagian orang merasa kalau taruh di pondok boarding school selesai. Kalau ada apa-apa semua diserahkan ke boarding school. Kita juga bertanggung jawab dan yang tanya kepada Allah adalah pertama adalah kita orang tua anak-anak tersebut. Taib, saya rasa sampai sini saja kajian kita ya, tinggal perlu dipraktikkan dalam kehidupan keseharian. Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Silakan kasih mic. Kasih mic ya.